Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khayra Laudia dengan NIM 202401010033. Video ini untuk memenuhi syarat UTS pada mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari materi pertemuan pertama hingga materi pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 7. Pertama yang saya akan bahas adalah Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang memiliki peran utama dalam menjaga kestabilitasan perekonomian nasional melalui pengelolaan uang dan sistem keuangan. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, artinya tidak berada di bawah campur tangan langsung pemerintah dalam menjalankan tugas utamanya, meskipun tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga lain. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup dua hal, yaitu kestabilan harga barang, jasa, atau inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dengan menjaga dua hal tersebut, Bank Indonesia membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih pasti dan terkendali. Untuk menjalankan tujuannya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Ketiganya ini saling berkaitan. Jika salah satu terganggu, maka stabilitas ekonomi secara keseluruhan juga dapat terganggu. Pilar pertama yang akan saya bahas adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Dalam praktiknya, kebijakan moneter berfungsi menjaga inflasi tetap rendah, nilai tukar stabil, dan pertumbuhan ekonomi tetap sehat. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter antara lain BI 7DRR, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan fasilitas likuiditas. Ketika inflasi meningkat atau ekonomi terlalu panas, kebijakan moneter dapat diperketat. Tetapi sebaliknya, ketika ekonomi melemah, kebijakan moneter dapat dilonggarkan agar aktivitas ekonomi kembali bergerak. Dalam perkembangan modern, kebijakan moneter tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas keuangan. Ini dikenal sebagai pendekatan yang lebih fleksibel karena bank sentral harus menyeimbangkan antara kestabilan harga dan kestabilan sistem keuangan. Berikutnya, pilar kedua adalah stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan saat menghadapi guncangan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil memungkinkan dana mengalir dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana secara efektif. Jika sistem keuangan stabil, masyarakat akan tetap percaya untuk menabung, meminjam, berinvestasi, dan melakukan transaksi. Sebaliknya, jika sistem keuangan tidak stabil, kepercayaan publik menurun, kredit tersendat, pasar menjadi bergejolak, dan risiko krisis meningkat. Karena itu, stabilitas sistem keuangan bukan hanya urusan perbankan, tetapi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem yang stabil berfungsi sebagai penopang kegiatan ekonomi real seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Kemudian, kebijakan moneter dan pasar keuangan. Kebijakan moneter memiliki hubungan yang sangat erat dengan pasar keuangan. Perubahan suku bunga dan likuiditas yang dilakukan Bank Indonesia akan mempengaruhi perilaku bank, investor, perusahaan, dan masyarakat. Misalnya, saat suku bunga naik, biaya pinjaman meningkat, sehingga konsumsi dan investasi cenderung melambat. Sebaliknya, saat suku bunga turun, dana menjadi lebih murah dan aktivitas ekonomi cenderung meningkat. Pasar keuangan berfungsi sebagai saluran utama penyaluran pengaruh kebijakan moneter ke sektor real. Artinya, kebijakan yang dibuat Bank Indonesia tidak langsung bekerja sendiri, melainkan melalui reaksi pasar keuangan terlebih dahulu. Karena itu, pasar keuangan yang liquid, transparan, dan efisien sangat penting agar kebijakan moneter bekerja secara efektif. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter yang modern juga mempertimbangkan stabilitas nilai tukar, kondisi pasar uang, dan resiko sistematik. Dengan begitu, kebijakan moneter menjadi bagian dari bauran kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian ada kelembagaan, karakteristik, dan peran pemerintah dalam pasar keuangan.
Pasar keuangan terdiri dari berbagai lembaga dan pelaku yang saling berhubungan. Di dalamnya ada pemerintah, perusahaan, investor, broker, regulator, dan lembaga penunjang lainnya. Setiap pihak memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga agar arus dana tetap berjalan. Karakteristik pasar keuangan yang ideal adalah liquid, transparan, efisien, dan terintegrasi. Pasar yang liquid memungkinkan aset cepat diperjualbelikan. Pasar yang transparan memberikan informasi yang jelas kepada pelaku. Pasar yang efisien membuat harga terbentuk secara wajar. Pasar yang terintegrasi menghubungkan berbagai jenis pelaku dan instrumen dengan baik. Pemerintah memiliki peran penting dalam pasar keuangan. Peran itu mencakup sebagai regulator, stabilator, dan penerbit instrumen bebas risiko seperti surat utang negara. Kehadiran pemerintah membantu menciptakan acuan harga, menjaga kepercayaan pasar, dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Kemudian ada instrumen pasar uang. Pasar uang adalah pasar untuk transaksi dana jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar ini berfungsi untuk membantu pihak yang membutuhkan dana cepat dan pihak yang ingin menempatkan dana agar tetap produktif dan aman. Instrumen pasar uang antara lain SBI, repo, reverse repo, commercial paper, interbank call money, sertifikat deposito, treasury bills, dan bankers exchange. Masing-masing instrumen punya fungsi spesifik, tetapi pada dasarnya semua digunakan untuk menjaga likuiditas, mengelola dana jangka pendek, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Pasar uang juga sangat penting karena menjadi jalur utama transmisi kebijakan moneter. Saat Bank Indonesia mengubah kebijakan, dampaknya pertama kali terlihat di pasar uang sebelum akhirnya menjalar ke sektor real. Karena itu, pasar uang sering disebut sebagai denyut awal dari pergerakan ekonomi. Kemudian ada pasar uang dan pasar modal Indonesia. Pasar uang dan pasar modal adalah dua bagian penting dari pasar keuangan di Indonesia. Pasar uang berfungsi pada dana jangka pendek, sedangkan pasar modal berfokus pada dana jangka panjang. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada juga jenis financial market. Yang pertama adalah pasar uang. Pasar uang adalah pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen jangka pendek, umumnya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, modal kerja, atau penempatan dana sementara. Contoh instrumennya antara lain deposito, sertifikat bank, dan surat berharga jangka pendek. Karena jangka waktunya pendek, pasar uang biasanya memiliki resiko yang lebih rendah dan lebih liquid. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka menengah dan panjang. Pasar ini menjadi tempat perusahaan atau pemerintah memperoleh dana untuk investasi dan ekspansi usaha. Contoh instrumennya adalah saham dan obligasi. Pasar modal penting karena memberi kesempatan kepada investor untuk menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga atau imbal hasil investasi. Kemudian ada derivative market atau pasar derivatif adalah pasar tempat diperdagangkan instrumen turunan dari aset utama seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Nilai instrumen derivatif bergantung pada nilai aset dasarnya. Contohnya adalah futures, opinion, dan swaps. Pasar ini sering digunakan untuk melindungi nilai terhadap resiko, tetapi juga bisa dipakai untuk spekulasi karena pergerakan nilainya bisa sangat cepat. Kemudian ada insurance market atau pasar asuransi. Adalah pasar yang menyediakan perlindungan terhadap resiko kerugian melalui kontrak asuransi
Dalam pasar ini, individu atau perusahaan membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi resiko tertentu seperti kecelakaan, sakit, kebakaran, atau kerusakan aset. Pasar asuransi berperan penting dalam membantu masyarakat dan perusahaan mengelola resiko keuangan agar tidak menanggung kerugian besar sendirian. Kemudian ada pasar valuta asing, adalah pasar tempat terjadinya pertukaran mata uang dari satu negara ke mata uang negara lain. Pasar ini sangat penting dalam perdagangan internasional, pembayaran impor-ekspor, perjalanan luar negeri, dan investasi lintas negara. Nilai tukar di pasar ini bisa berubah cepat karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi, dan sentimen pasar global. Sekian materi pertama hingga materi terakhir pertemuan 7 yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Secara sederhana, bank sentral menjaga kestabilan uang, kebijakan moneter mengatur arah ekonomi, pasar keuangan menyalurkan dana, pasar uang menjaga likuiditas, dan pasar modal mendukung pertumbuhan jangka panjang. Semua bagian ini saling terhubung dalam sistem keekonomian nasional. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.